Tadi Mbak Ai bilang katanya selama sakit ibu mertuanya Mbak Ai menyarankan suami Mbak Ai untuk menikah lagi. Suami Mbak Ai melakukan itu permintaan ibunya? Dia pas saya sakit dapat 9 bulan lagi parah-parahnya dia datang ke rumah sakit untuk meminta izin menikah lagi. Dan saya bilang itu ikhlas, iya memang ibu saran seperti itu dan dia ikhlas. Ya udah saya bilang nunggu saya sembuh dulu ya, saya bakal urus pengadilan. Tapi ingat perjanjian yang awal tadi, jadi hak asuh anak milik aku gitu. Ai, 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 Ai. Ibu, Nggak usah. Hati-hati kamu Budi, nanti ketularan sial lagi sama dia. ada apa mas? Ibu, aku kangen sama kalian. Kangen. Siapa peduli sama kangen kamu? Nih, surat cerai. Kamu dan Budi harus segera cerai. Karena Budi akan segera menikah. Gak mungkin mas, gak mungkin. Maafkan aku, Ai. Kita harus cerai. Kenapa mas? Ingat janji kita mas. Kamu bakal selalu ada buat aku. Tapi kenapa kamu ninggalin aku? Kamu tuh harus sadar diri. Udah sakit-sakitan juga. Nyusahin aja. Tanda tangan cepat. Baik mas, aku bakal tanda tangan surat cerai ini. Tapi tunggu dulu aku sembuh, baru kamu baru nikah lagi. Paling juga bakalan mati dia. Ayo Bud, kita tinggalin rumah ini. Jijik aku lama-lama di sini. Ya. Akhirnya mereka menikah. Mereka menikah, terus seketika aku sembuh, aku langsung urus pengadilan dan alhamdulillah anak milik aku. Anak ada di Mbak Ai ya? Iya. Nah, setelah mereka menikah lagi, Mbak Ai ada kontak-kontakankah dengan suami? Karena kan ini walaupun bagaimanapun anak kan tetap anak gitu, nggak ada bekas anak. Enggak, bahkan apalagi untuk nafkah ke anak, sampai detik ini dia juga nggak peduli. Bahkan yang uang yang buat aku berobat sampai 183 juta juga aku berjuang balikin sendiri. Kelar di Februari tahun ini. Tahun ini. Pak Ustadz, sudah bercerai, anak suaminya ini berhenti memberikan nafkah ke anaknya nih Pak Ustadz. Kalau ada seorang suami dan menceraikan istrinya, lalu ada keturunan di antara dua pasangan ini punya anak, maka suami memang tidak ada kewajiban kepada istrinya kan setelah beberapa bulan setelah. Tapi ada kewajiban yang melekat pada seorang ayah kepada anaknya, tidak bisa dipungkiri. Bagaimana hukumnya ketika orang ayah sudah bercerai pada ibunya dan punya anak tidak menafkahi, hukumnya berdosa. Jadi kalau ada, karena apa? Dia melakukan kedoliman atas tanggung jawab dia, apalagi anaknya itu binnya kepada dia. Harus diingat anaknya itu bin pada dia. Yang kedua, orang seringkali, mohon maaf para pemirsa, ada hal yang dilupakan. Jadi ketika ada ayah kemudian melupakan, dia lupa bahwa suatu saat ayahnya ini akan masa tua, dan ketika tua dia akan pada saatnya Allah akan mencabut umur meninggal. Kepada siapa dia meminta bantuan? Tentu dia akan mengharapkan bantuan adalah pahala, pasokan doa dari anaknya. Itulah saya kira ada hikmah di balik itu. Kenapa tanggung jawab itu begitu panjang dan harus melekat itu, karena ada nanti itu kewajiban anaknya dia, apapun keadaan orang tuanya itu pasti dia akan mendoakan pada orang tua, dan orang tua pasti akan memohon dan mengharapkan doa itu. Jadi kewajiban ayah tadi itu mesti. Dan kalau mantan suaminya Mbak Ai tadi dan Mbak Ai punya anak asuhannya di bawah Mbak Ai, kemudian dia tidak menafkahi, dia berdosa. Dan yang terpenting serahkanlah pada Allah. Nanti Allah akan memberikan caranya, keadilannya kepada hamba-hambanya melakukan kedzaliman. Mbak Ai sekarang sudah menikah lagi? Belum mas, masih trauma. Masih trauma. Karena juga masih fokus untuk di Jakarta ini untuk aku kerja, nafkahin anak yang udah masuk sekolah. Boleh tahu sekarang umurnya berapa tahun anaknya? 5 tahun masuk TK. 5 tahun masuk TK, ya Allah. Lagi lucu-lucunya. Baik, anaknya perempuan atau laki Mbak? Perempuan. Jadi Mas Farid, Mbak Ai sabar Mbak Ai ya. Jadi apalagi anaknya perempuan, maka ayahnya ini punya kewajiban untuk menikahkan. Ingat, ayahnya punya tanggung jawab kewajiban menikahkan. Jadi kan ada tanggung jawab. Orang itu punya tiga tanggung jawab. Apa? Isami yang berikan nama yang baik. Yang kedua apa? Mendidiknya yang baik. Yang ketiga apa? Kalau anaknya itu putrinya itu sudah dewasa, mencarikan jodoh dan menikahkan. Jadi nanti putrinya Mbak Ai, misalkan nanti Allah takdirkan Mbak Ai menikah lagi dengan dapatkan jodoh yang baik, laki-laki yang baik,
kemudian menikah lagi, tetap yang menikahkan bukan suami tapi kepada ayahnya tadi. Iya. Bagaimana kalau misalkan ayah ini nggak mau, nggak ada misalkan suatu saat nanti cari berarti saudara laki-laki dari ayahnya, pamannya. Kalau pamannya ternyata nggak ada misalkan berarti kakeknya ini dia, kakeknya sudah dulu. Jadi inilah orang-orang yang akan menikahkan putrinya baik karena dia masih punya binnya tadi. Jadi binnya tetap binnya kepada baik tadi. Dan satu hal lagi baik, tanamkan kebaikan-kebaikan pada anaknya, jangan sampai permusuhan. Bagaimanapun itu ayahnya dan itu akan menumbuhkan psikis dia jadi lebih baik. Tapi sejauh ini Mbak Ai silaturahim dengan anggota keluarga dari mantan suami masih baik. Dia yang sudah nggak mau mengenal aku dan keluargaku. Oh. Bahkan ketemu anakku aja udah nggak mau dari mbahnya sendiri. Dari mbaknya sendiri nggak mau? Nggak mau. Ya udah. Tapi kalau nanti dia saatnya harus menikah, tetap harus dicoba dulu, usaha dulu Pak Ustadz. Iya, Ya? harus tetap Pak, karena ada kewajiban dari dia. Ada kewajiban. Kalau dia misalkan tidak mau menikahkan, itu dia menikahkan baru nikahnya wali hakim. Tapi harus diingat, dosa besar ada pada mereka. pada dia. Bayi harus bersabar, harus merelakan. Al-Quran membimbing wa jazaa'u sayi'atun sayi'atun misluha. Dan balasan setiap keburukan itu balas lain setimpal. Tapi kata Al-Quran, wa man afa, siapa yang maafkan, fa'ajru Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala pada Mbak Ai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, kira-kira apa nih yang Mbak Ai lakukan dalam waktu dekat nih biar dia tetap kuat, tetap istiqomah, tetap diberikan rezeki yang lebih lagi untuk bisa merawat anak-anak anaknya nih di rumah ibu ya anaknya. Mbak Ai yang pertama, hilangkan rasa dendam. Saya paham bahwa ini kasus ini berat, pasti apa ya? Traumatik yang luar biasa akan menimbulkan psikis, dendam yang kuat. Yang pertama hilangkan dendam. Sebab kalau Mbak Ai akan dendam, maka akan menguras energi cara berpikir Mbak Ai bisa menjadi sakit karena memikirkan itu. Yang kedua, karena ini kita semua hidup di dunia ini ada penciptanya. Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan nasib setiap hambanya. Tawakal, serahkan kepada Allah. Dia yang akan memberikan keputusan yang terbaik. Kalau ada orang dolim kepada sesama makhluk Allah, Allah yang bukan kita tidak rela, Allah tidak rela kepada hamba-hamba yang didolim, maka Allah akan memberikan balasan dia. Yang ketiga, tingkatkan takarrub, mendekatkan diri pada Allah. Mbak Ai beribadah, memohon pada Allah. Dan yang keempat, Mbak Ai move on. Harus move on, bahwa hidup tidak berhenti di sini. Mungkin Allah nanti masih akan berikan pengharapan pada jodoh yang lebih baik, yang mendampingi Mbak Ai, bisa menjadi imam, bisa membimbing anak-anak yang sekarang ini Mbak Ai juga. Insya Allah masih banyak laki-laki yang baik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selama hambanya itu mau mengangkat tangan, mau berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terakhir Mbak Ai, anak pernah nanya keberadaan ayahnya di mana? Alhamdulillah anak tahu situasi kedua orang tua tahu. Di usia 5 tahun tahu, Iya, mengerti. Tahu, mengerti. Masya Allah. Artinya tanpa ayahnya pun dia Alhamdulillah bersyukur. bersyukur. Bisa. Ya mudah-mudahan, tapi tetap pesan saya sama Pak Ustadz jangan memberikan informasi yang tidak baik tentang ayahnya, tetap selalu kasih yang baik. Insya Allah mudah-mudahan tetap mendapatkan ayahnya terketuk nih hatinya Pak Ustadz untuk bisa memberikan nafkah, setidaknya memberikan contoh yang baik sama anaknya nanti. Satu lagi Mbak Ai yang terakhir, jangan sampai kita mendidik anak kita menanamkan kebencian pada ayahnya. Sebab suatu saat anak itu perlu teladan ya, apapun keadaan biarlah Allah yang mendidik. Yang penting di memori anak itu terbaik ini untuk manfaat psikis anak baik. Ketika anaknya baik tumbuh baik, Mbak Ai yang akan mendapatkan manfaat juga. Pak Ustadz, terakhir dari kasus yang menimpa Mbak Ai ini, benang merahnya apa yang bisa diambil, pelajaran yang bisa kita ambil Pak Ustadz? Iya, yang pelajaran yang pertama adalah ketika kita hendak mau memutuskan pernikahan, kita harus ingat pernikahan itu menikahkan dua keluarga besar. Maka mudah-mudahan serestu dari masing-masing itu penting. Yang kedua, ketika seorang laki-laki sudah memutuskan pilihan hatinya kepada seorang wanita, maka harus mengkokohkan tanggung jawab. Pertama, Anda tidak sedang menikah semata-mata mengambil seorang anak manusia seorang wanita, tetapi Anda sedang mengambil amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti tanggung jawabnya sangat besar. Yang ketiga, bagi seorang suami yang ketika sudah memutus hubungan pernikahannya dengan istrinya dan dia punya anak, maka Anda harus punya kesadaran bahwa Anda punya kewajiban kepada anak Anda. Boleh Anda mengatakan bahwa dia mantan istri saya, tapi kita tidak pernah bisa mengatakan dia mantan anak saya, tidak.
di hadapan Allah Anda punya tanggung jawab dia sampai dia nanti menikah, maka berarti barulah tanggung jawab itu Anda. Yang keempat, ketika Anda sedang memusuhi mantan suami Anda dan Anda punya anak pun Anda akan musuhi, yakinlah bahwa suatu saat Anda akan memerlukan bantuan anak Anda. Apa? Doa inilah yang akan meringankan kita, hadap kita, siksa kita di hadapan Allah SWT pada yaumil akhir. Maka karena itu tetaplah berbuat baik kepada siapapun, apalagi pada anak keturunan kita. Ya.